pagi ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita berada di dalam rumah Tuhan. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kesehatan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saudara semua kita akan naikkan pujian Yesus kau sungguh baik. Karena kita memuliakan Dia, kita memuji Dia dalam segala
tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak disembah, karena Engkau layak ditinggikan Tuhan oleh umat-umat-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua, Tuhan yang memungkinkan kami, Tuhan yang memperkenankan pujian kami naik kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, dan layakkan kami memuji Engkau, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan akan kami terima dan kami bawa pulang bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kami dan kami mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Mari kita katakan tiada berkesudahan. Kasih setianya.
tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Kita mungkin nggak bayang-bayangin, kita nggak pikir-pikir, tapi Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tadi Bapak Kepala bilang waktu ibadah pertama, bisa juga itu bukan berkat, ya. Kita nggak ngebayangin, ya pandemi kita nggak ngebayangin saudara ya, tapi Tuhan bisa izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya iman kita diangkat, ya. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Kita nggak berharap lagi pada manusia, kita nggak berharap lagi pada dokter, kita nggak berharap lagi pada obat-obatan, tapi kita berharap pada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Allah sanggup melakukan segala perkara.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap tabur dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Karena itu kita bisa tenang, bisa jalan dengan Tuhan. Kau
akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pendengaran kami, supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ini kalau dalam bahasa Ibrani shalom. Kalau dalam bahasa Indonesia salam sejahtera. Nah, salam sejahtera itu adalah salam di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada lagi pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena kuat kita, tetapi karena anugerah. Sekali lagi, saya hidup karena anugerah. Tolong diucapkan sama-sama. 2, 3. Ya, puji Tuhan, kita boleh bernapas. Saya boleh bangun pagi ini, boleh bernapas semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan. Ya, ada orang lebih hebat dari saya, bangun pagi sudah tidak ada. Ya, tapi saya bersyukur saya yang biasa, usia sudah di atas rata-rata, tapi Tuhan masih kasih napas. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 21-22. Boleh coba munculkan. Ratapan 3. Ya. Ratapan 3 ya. Boleh? Kita berdiri semua dan kita akan baca ayat ini. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 23. Ya. Kita baca hanya 3 ayat, sama-sama saja kita baca ayat ini ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Saudara, kalau dalam Salinan Lama, ratapan ini adalah nuduk Yeremia, yang artinya memang dalam penderitaan ya, ratapan, berseru ya. Yeremia menderita ya. Yeremia mengalami penderitaan, tetapi ada janji Tuhan di dalamnya ya. Saudara yang kekasih, Yeremia bukan menderita nggak ada makan, nggak ada tempat tinggal. Meskipun dia dipenjara, disiksa, dimasukkan ke dalam tanah, ya, mungkin tidak diperhatikan makanannya, tapi ada makanannya. Tetapi yang menjadi penderitaan Yeremia, kalau saudara baca kitab Yeremia, penderitaan Yeremia adalah pembangkangan, perlawanan, pemberontakan orang Israel terhadap Allah. Itu yang menjadi penderitaan batin yang luar biasa dari Yeremia. Yeremia diutus Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel untuk mengingatkan mereka supaya jangan mereka mengalami malapetaka, jangan mereka mengalami kecelakaan, jangan mereka mengalami musibah, jangan mereka mengalami kelaparan, jangan mereka mengalami pedang, jangan mereka mengalami balas sampar. Tuhan utus Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyampaikan pesan ini. Dari hari ke hari dia beritahu. Tapi bangsa Israel, terutama rajanya, Raja Zedekia, kamu bohong. Kamu cuma ngecap aja, kamu cuma hari gini masih dibilang nanti ada masalah, ada tentara yang bengis dari Nebukadnezar akan datang ke tanah Israel. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu jawaban dari Zedekia dan tua-tua Israel. Tetapi dia selalu mengingatkan, ingatkan. Ya. Untuk apa? Supaya orang Israel jangan sampai terlambat. Jangan sampai ada pepatah bilang, sesal kemudian tidak ada gunanya. Dan kalau saudara baca seluruh kitab Yeremia, benar akhir dari kitab Yeremia, sesal kemudian tidak ada gunanya. Rajanya dicongkel mata oleh tentara dari Nebukadnezar.
disiksa. Anaknya dipenggal. Bangsa Israel, ya, seperti Tuhan tidak, kalau lihat kok kenapa Tuhan begitu kejam ya? Tuhan tidak kejam. Tuhan tidak pernah kejam. Dia mengasihi kok. Itu sebabnya dia selalu ingatkan lebih dahulu, jangan kita ikut-ikutan. Jangan orang Israel ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, karena Tuhan sudah bilang mereka akan disiapkan untuk dihukum, tapi Israel tidak. Biji mata Allah. Dan inilah yang menjadi pelajaran dari Yeremia yang saya angkat pagi hari ini. Kami sebagai hamba Tuhan, penderitaan kami yaitu ketika jemaat diajar tidak mau mengerti firman dan membangkang. Itu penderitaan kami. Diajar lakukan. Karena kami sudah tahu nanti akhir hari ini kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Bukan kami kejam. Kalau kami bicara keras, sebenarnya kami ingatkan, jangan Anda lupa firman. Karena firman itu Allah sendiri yang datang mengingatkan kamu, di depan sana ada bahaya, depan sana ada malapetaka. Jadi kalau diingatkan, banyak kali pendeta ini bicara keras amat. Bukan. Kalau kamu saudara lihat Yeremia, ya, dia bicara keras, tegas. Justru karena dia bicara itu dia ditangkap, dibuang masuk ke dalam penjara di bawah tanah. Tapi dia bukan kejam atau keras bicara, tapi dia mau ingatkan, kamu ada bahaya nanti. Kamu ada malapetaka nanti. Kamu ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Karena Tuhan sudah kasih tahu sama Yeremia, di depan sana nanti kamu akan hadapi hal yang tidak pernah kamu pikirkan. Kalau tadi yang kita tidak pikirkan adalah berkat, tetapi yang dikatakan Yeremia, yang kita tidak pikirkan malapetaka itu betapa kejamnya. Sekali lagi Tuhan bukan kejam, tidak. Ya. Dan kalau firman Allah diingatkan dari hari ke hari, dari jam ke jam, bersyukur saudara ada yang mengingatkan. Ya, saya bikin judul khotbah pagi hari ini berharap kepada Tuhan Yesus. Saya sedih minggu yang lalu. Hari Minggu saya melihat ada seorang anak remaja, dia nyanyi dengan gembira, menari, dia menyatakan Tuhan itu baik. Dalam hati saya bilang, di mana ya ayahnya? Udah 2 tahun saya ingatkan, saya telepon, ibu gembala juga beri ayat-ayat, tapi cuma bilang amin, cukup. Hari Senin kami sementara doa di sini jam 9, dapat WA masuk. Bapak ini dipanggil Tuhan. Hah? Saya kaget. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan datang seperti pencuri. Saya tidak takutin saudara, bukan. Dan inilah kenyataan. Penyakit dan segala macam ya, dia nggak kena COVID, nggak. Tapi Tuhan datang tiba-tiba. Saya berpikir, sampai waktu saya mau khotbah, Tuhan, saya mau khotbah. Tuhan kasih ayat saya bukan jangan gelisah hatimu, tapi Tuhan kasih ayat baca Ibrani 9 ayat 27. Manusia satu kali hidup, habis itu menghadapi hukuman. Memang kadang ayat ini disampaikan di dalam kedukaan, kadang. Tapi Tuhan kasih supaya saya ingatkan mereka yang hidup. Kalian, kita, saya akan berhadapan dengan hal yang seperti ini. Tetapi alangkah indahnya kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak menyesal. Inilah yang diinginkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dan kalau saudara baca bangsa Israel, sangat sedih keadaan hidup bangsa Israel. Kocar kacir, dibunuh, dibuang ke Babilonia. Sisanya mereka coba mau lari ke Mesir. Mereka pikir kalau di Mesir ada pertolongan. Di Mesir juga mereka dibantai. Itu Israel. Kita jangan ikut sama Israel. Kegagalan dia itu menjadi pelajaran bagi kita. Tapi jangan, oh Israel kan begitu, kita juga nggak apa. Rugi amat Anda. Sudah tahu di situ ada bahaya, Anda mau masuk dan tidak ada pertolongan, kita masuk dalam bahaya itu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, bahaya itu dia lewatkan. Tapi kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, dia sudah ingatkan, dikasih tahu, tanggung sendiri. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu. Ya, kalau firman Allah sudah ingatkan, lakukan A, lakukan B, itu tidak susah.
Karena itu untuk menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Ya. Kalau umpamanya sekarang kita lihat ada peraturan pemerintah, protokol kesehatan, lakukan. Coba-coba saudara jalan di luar, nggak pakai masker. Ketemu Satpol PP, suruh push up di jalan. Bayar denda, coba. Kalau nggak coba. Kalau nggak percaya, coba. Itu ketentuan. Supaya menurut medis, itu adalah pencegahan untuk kita tidak kena COVID. Memang COVID itu tidak 100%. 60-70% disangga oleh masker, cuci tangan dan jaga. 60-70%. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita pagi hari ini kita melihat, berharap kepada Tuhan Yesus, ya. Kita sudah melihat bagaimana bahwa Tuhan Yesus mengajar kita berharap. Sekali lagi, Tuhan ajar kita berharap. Jangan membangkang, jangan kecewa, jangan masa bodoh, jangan pura-pura budak. Di hari-hari ini sekali lagi adalah hari-hari yang jahat. Ya. Kalau saya baca di koran, mengerikan manusia di planet ini. Saat ini kita punya tantangan COVID-19. Belum selesai COVID-19, SARS-CoV-2 sudah tunggu di Eropa. Ya, gelombang kedua sudah muncul dan dia punya daya tular 70% lebih kuat daripada COVID yang ada sekarang. Belum selesai berita dari Inggris ada SARS-CoV-2, berita dari Amerika, penelitian seorang pakar, dia bilang di Amerika sekarang sudah ada virus hibrida, satu tingkat di atas SARS-CoV-2. Saya tidak takut baca koran, saudara lihat. Karena kita ada di planet bumi. Masalah kita mau lari kemana? Ada Alkitab, ada nyanyian begini. Zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindung dalam firman Allah. Saya memberitakan firman. Sebagian mungkin ada jemaat yang memang karena kekerasan tanya, berusaha aja nih gembala ngomong terus. Tapi saya boleh katakan, jemaat Tuhan di tempat ini 11 bulan dipelihara karena firman. Karena firman, bukan karena kekuatan kita. Gak ada kekuatan kita, gak ada. Nah, saya inginkan untuk 11 bulan ke depan kita juga akan mendapat pertolongan yang sama. Saudara mau ditolong Tuhan 11 bulan ke depan? Berlindunglah dalam sabda Allah. Taatilah firman Allah. Lakukanlah firman Allah. Sekecil apa yang saudara tahu, coba langsung lakukan. Jangan tunggu, jangan kasih ingat. Kok gak melakukan firman? Kok gak bisa ya ikuti firman? Jangan. Di hari-hari ini kita harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Nah, kita melihat bagaimana berharap kepada Tuhan ya, yang kita akan lihat pagi hari ini. Karena apa? Tak berkesudahan kasih setianya. Yeremia 33 ayat 3. Tak berkesudahan kasih setia. Pertama ya, tak berkesudahan kasih setianya. Yeremia 33 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berserulah kepadamu, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu pembawa pujian tadi sudah beritahu. Berseru, karena aku akan menjawab, karena aku mengasihimu. Aku akan memberitahu hal-hal yang kamu tidak mengerti, yang kamu tidak tahu, yang tidak terdeteksi oleh manusia. Tuhan akan memberitahu kepada siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan, yang berharap kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara adalah orang biasa, saudara adalah orang-orang luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Itu dia. Saudara orang luar biasa. Jangan saudara anggap biasa. Biasa-biasa.
Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal karena kematian Yesus. Nah, yang kedua kita lihat Yeremia 29 ayat 12-23. Yeremia 29-23. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini ada kata doa. Saya memang mungkin dibandingkan gereja yang lain santai. Ibadat online. Suruh doa, ya terserah. Mau doa boleh, nggak mau doa boleh. Apalagi suruh puasa. Mengerikan aman ini gereja. Mengerikan aman. Saudara tahu, kita dipelihara Tuhan karena doa dan puasa. Boleh katakan amin atau bilang tidak? Itu kalau saudara sudah dikasih PR, ini PR. Ada doa puasa di Jumat, ada Jumat yang lalu dan ada rally. Saudara pinter kayak apa? Kalau saya mau tanya, Koni, kalau kasih PR sama anak-anak sekolah, kalau dia nggak bikin, bagus, senang nggak? Oh bagus, kamu nggak bikin PR. Biar kamu pinter, kamu bagus nggak bikin PR. Saya kiri kanan pipi saya ini waktu zaman saya masih ditempeleng. Kalau sekarang nggak berani tempeleng. Guru saya ada kekuatan di sebelah kiri. Kalau bikin aljabar, nggak bikin pekerjaan rumah, berapa? Nggak bikin. 5, 1, hitung kamu. 2, 3, 4, 5, duduk. Tapi puji Tuhan jadi orang sekarang. Ya. Sekarang nggak boleh. Hak asasi akan bicara. Ya. Tapi saya jadi orang. Ya. Kalau kita dikasih oleh Tuhan homework, dikasih tahu di sini dan lakukan di rumah, jangan saudara beri itu aja lagi itu. Jangan. Ini untuk kebaikanmu. Anda bikin latihan, ya. Pelajaran di rumah untuk kita latih kan? Nah, kalau kita tidak melatih, ya, saudara, kita tidak kuat dalam menghadapan dengan masalah, ya. Tentara harus ada latihan. Tiap pagi dia bangun, dia lari, loncat, aral rintang dan semua. Apa? Untuk melatih fisiknya. Demikian juga kita anak Tuhan. Dilatih oleh Tuhan dengan firman. Untuk apa? Kita menghadapi hal yang tidak kita ketahui sebentar, sehingga kita tangguh, kita kuat. Ya. Nah, berikut kita lihat Yesaya 54 ayat 10, ya. Ini masih dalam poin pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan pegang janji, kasih setianya kekal. Ya, dunia bisa berubah, ya. Langit bumi bisa berubah, tapi Tuhan Yesus dan janjinya tidak akan pernah berubah. Itulah artinya kasih setia Tuhan menyertai kita. Yang berikut kita lihat, rahmatnya atau anugerahnya kekal. Kita baca Mazmur 103 ayat 4 dan 5. Ya. Mazmur 103 4 dan 5. Ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saudara, ketika kita kenal Tuhan, kita punya semangat cinta mula-mula. Baru, merasanya tidak kenal hujan, tidak pernah panas, cari Tuhan. Tuhan inginkan demikian. Kita mengiring Tuhan seperti kita masa muda kita kenal kepada Tuhan, tidak kenal lelah. Ya, untuk kita melakukan hal yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita menjadi baru seperti burung raja wali. Ya. Saudara, kekuatan burung raja wali ada di mana? Di sayapnya, di cakarnya, di moncongnya. Tetapi cakar sama moncongnya, paruhnya tidak bisa berfungsi kalau dia tidak punya kekuatan sayap untuk terbang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nanti kita akan lihat ya ayat itu. Tapi kita baca dulu Lukas 1 ayat 50. Lukas 1 ayat 50. Lukas 1. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Rahmat.
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan akan turun-temurun sampai kepada anak cucu cicit kita. Bagaimana caranya? Ya, yaitu orang tua. Pertama, orang tua di sini, orang tua harus takut akan Tuhan. Baru anak cucunya ya akan dikatakan dalam Mazmur akan menguasai bumi, akan merajai di bumi, anak cucunya ya. Nah, mendapat rahmat bila orang tua setia pada Tuhan. Kalau saudara orang tua setia kepada Tuhan, jangan saudara berpikir saudara tutup mata, anak cucumu dibiarkan oleh Tuhan. Kita kan hidup dalam dunia ini berjuang mati-matian, cari uang, cari harta untuk anak cucu. Kita nggak tahu apakah harta itu bisa jagain mereka. Apakah uang kita yang banyak deposito bisa jagain mereka? Tidak. Waktu zaman Krismon, banyak orang tua yang tidak waras lagi karena dia punya uang hilang. Dia punya kekayaan hilang. Dia berpikir apalagi yang mau diturunkan kepada anak cucu. Sudah habis waktu Krismon. Stres, depresi, bahkan mati. Tetapi bagi orang tua yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, Anda mungkin tidak menjadi uang, punya deposito, tidak punya uang banyak, tetapi ketika Anda tutup usia di dalam takut akan Tuhan, otomatis ini anak cucu akan mendapat jaminan dari Tuhan Yesus. Ada amin? Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu setia. Biar anak-anak juga lihat, oh orang tua saya setia. Karena itu investasi yang saudara tinggalkan buat anak cucumu. Anda kan tidak punya. Apalagi kita, rata-rata orang yang ada saat ini susah. Pekerjaan susah, income susah. Apalagi yang kita mau tinggalkan kepada anak cucu. Setialah hai orang tua. Setia, taatilah firman Allah. Maka anak cucunya tidak. Saya bersyukur. Saya ditinggalkan orang tua saya untuk 7 tahun, 8 tahun. Sesudah itu masuk pemberontakan Permesta. Habis itu masuk Dwi Kora, masuk Trikora, kemudian G30 SPKI. Itu rasanya apa kami masih hidup lewatin kesulitan ini. Tapi puji Tuhan saat ini kami diberkati oleh Tuhan di Jakarta. Karena orang tua kami takut akan Tuhan. Itu yang saya mau beritahu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini takut akan Tuhan. Itu adalah investasi Anda buat anak cucumu. Bukan Anda berpikir gimana saya mau siapkan deposito, bagaimana saya mau siapkan ilmu. Betul, itu kalau kita bisa dapat, lakukan. Lakukan. Tapi itu terbatas. Tapi ketika Anda berharap setia, Anda menginvestasikan kerajaan Allah kepada keturunanmu, yang dia akan lihat, puji Tuhan orang tua saya kasih contoh yang baik sehingga saya boleh ditolong Tuhan. Ya. Nah ini yang perlu ya. Rahmatnya akan turun-temurun bagi keturunannya sebab orang tuanya setia kepada Tuhan. Anak-anak muda juga setia. Mulai Anda tahu firman Allah, lakukan anak muda. Karena itu investasi Anda nanti di kemudian hari. Ketika Anda masuk dalam pernikahan, masuk pertama kali waktu saya terima perpuluhan di tempat ini, seorang yang susah, jemaat yang susah jual kue. Ya, karena bapaknya ambur-adul hidupnya, jadi ibunya sama anak-anaknya. Lalu waktu dia bawa uang milik Tuhan di dalam kaleng, saya bilang Tuhan nggak tega saya terima perpuluhan ini. Dia susah, mau makan aja susah. Dia cuma jualan berdagangan jalan untuk kasih makan anak-anaknya. Saya tadinya nggak mau terima, Tuhan, tapi Tuhan bilang itu bukan kamu punya, aku yang punya. Oh ampuni saya Tuhan, saya ambil, saya doakan. Bapaknya sudah nggak ada, anak dan istrinya masih ditolong oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi dan bekerja. Ya. Kenapa? Ibunya lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kalau firman itu datang, itu bukan merampas hakmu, bukan merampok. Justru dalam Alkitab dikatakan ketika kita ambil milik Tuhan, kita adalah perampok. Tinggal tunggu. Kalau buronan polisi apa namanya? Apa? Ada dia punya istilah. Apa? DPO. Nah, hati-hati yang nggak bawa perpuluhan itu DPO. Tuhan. Satu saat akan kebutuhan Tuhan tangkap lo maling,
punya gua. Aturan harus ditegakkan. Tuhan akan tetap tegas. Dia tidak bilang, aduh kasihan karena kamu sudah. Enggak. Setiap kita sudah tahu dan kita langgar, itu ada sesuatu yang kita akan dapatkan dari Tuhan. Saya selalu ingatkan, jangan kita akan menjadi seperti orang Israel. Orang Israel kita salut, mereka mendapat kebahagiaan di mana Yesus lahir kepada mereka. Tapi kelakuan mereka jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Ya, itu sebabnya kalau kita lihat perjalanan Israel dan orang Kristen, orang percaya Tuhan, sekarang orang Kristen sebenarnya nggak kalah dengan orang Israel. Orang Kristen masih berjaya. Orang Israel itu mereka masih ikuti Taurat terus. Kita nggak hidup dalam Taurat. Kita hidup dalam zaman anugerah, zaman rahmat, zaman kemurahan, dan kita mendapatkan satu kemudahan yang lebih banyak daripada orang Yahudi. Tapi saudara tahu, mereka tiap bulan, karena Taurat yang sudah mengajarkan dia, tiap bulan dia berlomba-lomba, berbondong-bondong datang, kasih milik Tuhan, jangan terlambat. Itu orang Yahudi. Itu sebabnya di seluruh dunia orang Yahudi masih ditolong Tuhan karena mereka taati firman. Ya. Nah kembali lagi ya, kita melihat ya bahwa anak cucu mendapat rahmat bila orang tua setia kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, ada kekuatan baru tiap hari. Ada kekuatan baru. Saudara, ketika saya berangkat ke Sulawesi Utara, saya pikir saya lemah. Baru diserang 1 bulan, sepertinya saya nggak punya tenaga. Tapi itulah Tuhan. Setelah sampai di sana, saya berpikir saya cuma ikut aja kirap. Ya, obor Pantai Kosar Sarusam. Ternyata setiap saya datang satu kota, ya, ketua majelis daerah tugaskan, kamu yang harus bawa firman. Pindah lagi satu kampung kamu. Jadi satu hari bisa 3 kali saya mesti bicara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat sebenarnya, nggak mampu. Saya punya tenaga masih lemah. Desember saya kayaknya nggak makan full karena apa? Kekuatan saya memang lemah. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Ya, saya sama Efra, ya, pulang tidur sudah jam 12, jam 1. Saya cuma bilang jangan mandi lagi Efra, nanti besok pagi. Bangun jam 6, ya, sebelum jam 6 kita sudah berangkat lagi. Begitu terus selama 2 minggu. Tapi puji Tuhan, waktu dites antigen, saya kira saya kena virus. Karena ada di tengah-tengah masa ratusan bahkan ribuan orang. Setiap kali kami datang satu gereja, jemaat sudah tunggu. Ya, karena mereka antusias, ya, merayakan 100 tahun dari GPD. Ami ada di situ, tapi puji Tuhan sampai pulang, Tuhan berikan kesehatan. Siapa yang tolong? Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, ada kekuatan baru, yaitu Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus ada kekuatan baru tiap hari. Bukan tiap minggu, tiap hari. Dan inilah yang kita perlu. Tiap hari kita berhadapan dengan COVID. Nanti sebentar ada COVID, SARS-CoV-2. Nanti ada hibrida. Tiap hari kita, bahkan tiap jam kita berhadapan dengan maut. Siapa yang akan menolong kita? Rumah sakit? Dokter. Sampai saat ini saya melihat dokter yang sudah dipanggil Tuhan karena menghadapi COVID ada 600 orang. Siapa saudara? Siapa saya? Mereka sudah pakai pakaian astronot dari atas ke bawah, tembus. Apalagi kita. Saya tidak takut-takutin, tidak. Tapi saya ingatkan kesadaran jemaat supaya berharap penuh kepada Tuhan dengan taati firman. Karena saya tidak bisa menolong juga. Saya cuma pemberita firman. Seperti Yeremia. Ketika Tuhan datang, ya, dengan pasukan Nebuzaradan dari Babilonia, Yeremia tidak bisa tahan pasukan itu. Tapi justru pasukan itu yang tahan. Yeremia, jangan di situ, kamu di sini. Kami mau hajar ini Raja Sedekia dan rakyatnya yang tidak mau tunduk kepada kerajaan Nebukadnezar. Yeremia, Tuhan suruh Nebuzaradan, dan sebenarnya Yeremia itu bisa dibunuh karena dia termasuk tua-tua Israel. Tapi karena dia diutus oleh Tuhan, maka Tuhan singkirkan dia lebih dahulu sampai selesai, ya, masa Sedekia. Yeremia masih hidup, dijaga, dilindungi Tuhan. Kalau kita taati firman Tuhan, orang di sekitar kita bukan urusan kita.
tapi kita menjadi urusan Tuhan. Amin. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini burung Raja Wali. Raja Wali itu dia latih sayapnya. Waktu ada angin badai, dia tidak lari bersembunyi, tapi dia keluar dari sarangnya lalu dia buka sayapnya. Untuk apa? Melatih otot sayapnya. Ketika satu saat nggak ada badai, dia bisa terbang sendiri. Kalau ada persoalan yang Tuhan izinkan kita lewatin, itu sedang melatih kita. Ketika kita tidak ada masalah, kita kuat. Kita kuat. Karena apa? Kita sudah dilatih. Kalau tidak kita pernah ikut latihan, maka kita akan lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah. Tentara adalah prajurit TNI waktu Jenderal Yusuf dia bilang, lebih baik berdarah-darah daripada di latihan daripada kamu mati di medan tempur. Orang bilang apa artinya itu? Ya, Seroja, kalau saudara lihat Seroja ini adalah prajurit-prajurit yang malas latihan. Setelah ditelusuri, oh ini prajurit-prajurit yang malas latihan. Kakinya putus, tangannya buntung. Rupanya kalau dikasih latihan ada tekniknya. Kalau berhadapan dengan musuh dia harus rapat, dia tengkurap dan dia merayap rata. Enggak begini jalannya. Enggak begini jalannya. Kok enggak lihat Jenderal Yusuf kan enggak lihat. Jadi dia mesti rapi jalan dia begini jalannya nih. Ya hantamlah di sini metraliur, putus-putus yang di Seroja. Kalau kita dilatih dengan firman, ikutin apa yang diajarkan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bertempur. Dan Dia siapkan kita untuk menjadi prajurit yang tangguh. Bukan prajurit-prajurit yang abal-abal. Kalau baris berbaris, 1, 2. Itu siapa? Hansip. Coba lihat kalau Kopassus ya. Wah, tegak. Kita Kopassus. Ya. Tuhan kira akan menolong kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan siang dan malam. Taati firman, setia kepadanya. Maka Anda akan melihat masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji. Kasih setia Tuhan masih kita alami sampai saat ini, dan ini akan berjalan terus. Bukan hanya sampai hari ini, tapi besok terus. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Saya dulu kita semua kita nyanyikan bersama. Berkemuliaan dengan putra sempat membuat diperlengkapi dengan firman Allah, sehingga ketika kami keluar, kami masuk dalam pertarungan, kami masuk dalam pergumulan rohani, kami tidak akan kalah dengan dunia ini, tapi Tuhan sudah persiapkan kami dengan senjata firman Allah, dan kami akan menang, kami akan beroleh kesuksesan. Inilah kerinduan Tuhan buat kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah umat-umat-Mu selalu berharap kepada Tuhan,
taati firman Allah dengan setia, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan, silakan dulu, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan untuk maju ke depan dan melayani jemaat perjamuan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tidak habis-habisnya kasih setia-Mu. Selalu mengatur dalam hidup ini. Rahmat-Mu kekal. Kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami setiap hari. Menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan hidup. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapi masalah-masalah
firman-Mu, dan kita akan membaca Allah, dan kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di tangan kami ada roti, yaitu tubuh Tuhan. Ketika kami makan ini, kami percaya ada perlindungan untuk kesehatan kami, ada perlindungan untuk rohani kami, ada perlindungan untuk hidup kami. Dan kami percaya Tuhan yang sudah membuktikan penyertaan terhadap kami selama 11 bulan, Tuhan juga yang akan membuktikan penyertaan-Mu tidak pernah salah, tidak gagal dan tidak berubah untuk 11 bulan ke depan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima roti atau tubuh Kristus ini. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Amin, 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 amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, di dalam hidup kami sedang memberitakan kematian Tuhan yang sudah memberikan jaminan hidup bagi kami, yang sudah mengampuni dosa kami, yang sudah mengasihi kami, yang sudah membuat kami ada di dalam perlindungan daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan terima cawan ini, yaitu darah Kristus. Dan kami yakin dosa tidak akan memerintah dalam hidup kami. Kami diingatkan oleh Roh Kudus sepanjang minggu yang berjalan ini bahwa kami adalah milik Kristus, sehingga kata-kata, pikiran kami, perbuatan kami dikuduskan oleh firman Allah. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah ditetapkan hati mereka, yang ada pergumulan Tuhan sudah berikan kekuatan dan mereka akan menang, yang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Firman jemaat Tuhan kembali berdiri. Kita nyanyikan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan Tuhan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami sudah kembalikan sebagai ucapan syukur kami pada siang hari ini. Berkati korban yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu, berkati milik Tuhan yang sudah mereka kembalikan. Ini doa kami, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan akan memberkati segala aktivitas kegiatan umat-umat-Mu. Yang belajar akan diberikan kecerdasan, yang bekerja akan diberikan kesuksesan, yang sedang dalam
pendidikan dan apa saja yang mereka lakukan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan buktikan janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah biarkan kami menjadi yatim piatu. Ini doa, ini permohonan kami. Berkati bangsa ini, berkati lingkungan di mana kami tinggal. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan yang dipuji-puji dan dibesarkan. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat, heran, kaya bagiku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa prokes. Sampai jumpa kita minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.